Tim nasional Indonesia akan berjuang memperebutkan titel juara Asia Tenggara dengan melawan Kamboja pada Senin besok di Stadion Pakansari. Pelatih John Hartman telah memilih ini ada 26 pemain untuk bisa berlaga di ASEAN Hyundai Cup 2026. Untuk membahas peluang dan kekuatan dari Timnas Garuda, kita akan langsung bahas bersama dengan jurnalis CNN Indonesia.com, Juprianto Alexander yang sudah hadir di studio, atau ini nama kerennya Bung Jup ya. Oke. Bung Jup, kita lihat bersama bagaimana kemudian sesaat lagi atau besok kita akan sama-sama menjadi saksi ya bagaimana pertandingan melawan Kamboja. Apakah juara ASEAN Hyundai Cup atau yang dikenal dengan Piala AFF ini masih cukup bergengsi ketika kita bicara soal gengsi dari klubnya atau gengsi dari tim-tim yang hadir. Pasalnya ada yang menyebut bahwa AFF ini bisa dibilang piala ciki katanya. Iya, memang banyak pembicaraan ya soal itu karena sekali lagi harus kita ingat juga bahwa timnas Indonesia sekarang levelnya sudah agak naik nih gitu karena kita kemarin juga sudah tampil di Piala Asia dan menembus babak 16 besar. Kemudian juga di Januari nanti di 2027 juga kita akan tampil juga di Piala Asia karena kita bisa lolos sampai babak keempat kemarin, dan kemudian di kualifikasi Piala Dunia kemarin juga kan kita sampai babak keempat, bahkan hampir ya bisa dikatakan hampir untuk bisa menembus Piala Dunia 2026 yang kita tahu memang begitu megah, begitu mewah. Dan saya kira terlepas dari itu ya harus kita ingat bahwa sebelumnya kita belum ada di level itu gitu. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi yang kita tahu punya kualitas sangat baik. Kita tahu ada nama-nama seperti Jay Itzes, kemudian juga bagaimana ada Tom Haye di sana. Jadi ini yang akhirnya membuat juga level kita naik. Tapi buat kita, buat timnas Indonesia, Piala AFF ini memang bisa dikatakan kalau kita bicara level sekarang tingkatannya adalah tentunya kualifikasi lebih di atas Piala Asia, kemudian Piala AFF. Tapi yang kita sih belum pernah juara gitu. Jadi kita belum pernah juara di ajang ini. Jadi saya kira kalau dikatakan piala ciki aja kita belum dapet gitu. Oke. Apakah artinya jika nanti bisa konsisten begitu ya bermain bagus dengan squad yang dibawa hingga akhirnya nanti diharapkan bisa menjadi juara dari AFF ini, apakah ini bisa dikatakan sebagai ajang pembuktian juga untuk timnas Indonesia di bawah pelatih kepala yang baru? Nah itu yang tadi yang jadi catatan adalah ini sekarang pelatihnya sudah baru, John Hartman. Kita tahu sudah 4 pertandingan dia lakoni di FIFA Matchday. Tapi sekarang timnya berbeda gitu karena pemain-pemain yang merumput di Eropa kan tidak dapat izin dari klub karena ini memang tidak masuk dalam kalender FIFA, meskipun memang tetap dihitung poin setiap kemenangan. Jadi dengan skuad yang ada sekarang, saya kira dengan materi pemain yang ada, ini akan menjadi ukuran juga kira-kira akan seberapa hebat gitu kualitas dari seorang John Hartman. Kita tahu punya CV sangat luar biasa, pernah membawa Kanada lolos ke Piala Dunia. Jadi racikan taktiknya akan ditunggu gitu. Kira-kira akan seperti apa nih pemain-pemain yang ada di skuad dengan tidak adanya pemain-pemain yang mayoritas bermain di Eropa. Kemudian juga bagaimana juga pemain-pemain yang main di liga lokal itu juga bisa membuktikan kualitas mereka karena akan ada jenjang berikutnya gitu. Nanti kita akan juga main di FIFA Matchday September, ini juga antara tim ASEAN juga, kemudian ada Piala Asia nanti. Jadi saya kira Hartman ingin melihat juga sebenarnya potensi pemain-pemain muda. Kita tahu ada nama seperti Raihan Hanan di sana, ada Beckham Putra yang harapannya juga bisa juga untuk bisa bersaing nanti melawan pemain-pemain yang lain yang bermain di Eropa. Iya, dari 26 pemain ya yang dibawa oleh Hartman, kita tahu 12 diantaranya adalah naturalisasi. Ini juga sempat menjadi bisa dibilang polemik ya kemarin ya, di mana 12 di antara 26 itu adalah pemain naturalisasi. Bagaimana Anda memandangnya? Apakah ini kemudian akan menjadi kekuatan atau justru karena tadi disebutkan bahkan dari list nama aja ada yang belum bisa mendapatkan izin dari klubnya, ini akan mengganggu ritme dari timnas tidak? Kalau saya melihatnya ini kan pertama ini adalah rekor kita diperkuat 12 pemain naturalisasi di Piala AFF karena sebelumnya tidak sampai puluhan bahkan belasan gitu. Jadi yang saya lihat adalah ini justru akan positif buat timnas Indonesia karena yaitu tadi pemain-pemain naturalisasi ini kan punya kualitas yang saya kira juga sangat-sangat mumpuni. Bahkan tambahannya kan di musim ini kita tahu ada Ragnar Ratmangun yang bergabung dengan Persib, ada Sandy Walsh juga, tim Gaypens juga pemain muda yang saya kira juga punya kualitas juga bergabung dengan Bali United. Jadi materi pemain-pemain naturalisasi yang ada saat ini, saya kira ini akan membuat kita menjadi lebih percaya diri lah, lebih yakin untuk bisa meraih gelar pertama karena timnas Indonesia sangat-sangat penasaran. 6 kali hanya jadi runner up, kita bisa dikatakan tim kuat yang belum meraih gelar juara. Thailand sudah 7 kali, kita tahu Singapura sudah 4 kali, kemudian juga Vietnam 3 kali, tapi Indonesia nih. Nah ini saya kira menjadi kesempatan dengan materi pemain yang kita miliki. Saya kira terlepas dari adanya
apa ya, kemungkinan kontroversi dan lain-lain. Tapi saya melihat ini adalah tim yang saya kira punya materi, punya kemampuan untuk bisa bersaing hingga fase akhir di turnamen kali ini. Ya, kita lihat ini dia daftar nama skuad timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2026, mulai dari gelandang, kemudian juga kita lihat nama-nama besar di sana. Di striker, ini dia, apa yang bisa kita expect dari runutan nama-nama ini? Ya, yang pertanyaan pertama tentu adalah soal ketersediaan dari Dustin Hapner ya, karena sejauh ini memang Hapner belum terlihat, jadi saya kira mungkin kemungkinannya mungkin dia bisa akan bermain, kalau tidak mungkin di pertandingan kedua atau pertandingan ketiga, atau mungkin kalau kita lolos ke babak semifinal. Tapi kalau kita bicara materi pemain yang ada, saya kira memang ini materi pemain yang sangat-sangat baik ya, bahkan ada Rizky Ridho di sana, ada Sandy Walsh tadi yang saya sempat sebutkan, ada juga Donitri yang kita tahu juga sedang bersinar bersama Persija, begitu juga dengan Ryan Hanan dan Beckham Putra yang kita tahu juga sudah tripit bersama Persib Bandung, ada juga Tom Haye. Jadi secara materi bisa dikatakan lengkap, dan ini juga menjadi ujian sebenarnya buat seorang Nadeo Argawinata, pemain yang baru pindah ke Persija, karena untuk pertama kalinya dia dapat kesempatan untuk main sebagai starter. Jadi dengan tidak hadirnya Martin Paes dan juga Emil Audero, ada kesempatan buat Nadeo untuk membuktikan. Di liga lokal saya kira kualitas Nadeo tidak perlu diragukan, tapi ujiannya adalah sekarang dia menjadi pemain senior, dia menjadi sosok yang diandalkan di bawah mistar dari timnas Indonesia. Kita lihat ya bagaimana kemampuan dari Nadeo nantinya untuk menghalau bola-bola dari lawan begitu ya. Kita tahu bahwa timnas Indonesia ini juga berada di grup A ya, bersamaan dengan Vietnam, Singapura, ada juga Kamboja, Timor Leste. Seberapa besar peluangnya untuk kemudian lolos dari grup A? Ya normalnya kalau kita di atas kertas harusnya Indonesia bisa lolos lah, untuk bisa lolos ke babak semifinal, bahkan bukan hanya lolos tapi peluang untuk menjadi juara grup. Tapi yang harus diingat juga bahwa Vietnam sama seperti juga Indonesia, meskipun pemain naturalisasi tidak sebanyak Indonesia, mereka juga datang dengan barisan naturalisasi juga. Begitu juga dengan Kamboja, dan bahkan di pertandingan pertama kita tahu Vietnam menang 7-0 atas Timor Leste. Jadi saya kira ini menjadi gambaran kekuatan juga dari Vietnam yang saya kira juga tentunya diunggulkan untuk jadi juara. Dan kemudian Singapura juga kemarin pertandingan pertama juga mampu mengalahkan Kamboja yang diperkuat banyak pemain naturalisasi. Jadi ujiannya saya kira akan cukup kompleks lah buat timnas Indonesia. Tapi itu tadi, bicara soal kualitas pemain, bicara materi yang ada, saya kira ini kesempatan kita lah. Karena buat saya dengan apa yang kita capai di sebelumnya, bagaimana kita sampai lolos ke babak keempat, kemudian juga kita sekarang sudah rutin main di Piala Asia, yang momentumnya ini saya kira sangat-sangat baik untuk kita bisa memutus catatan buruk. Hanya selalu menjadi runner up. Itu dia. Di laga pertama nanti akan berhadapan langsung dengan Kamboja. Bagaimana kemudian peluangnya timnas ini? Apakah Bung Jupri menilai bahwa justru nanti Kamboja ini akan jadi batu sandungannya Indonesia di laga pertama? Karena biasanya ujiannya banyak nih kalau laga pertama, apalagi tadi harmonisasi squadnya masih sambil terus diasah begitu. Ini dia daftar pertandingannya. Ya, yang jadi perhatian tentu karena timnas Indonesia ini kan hanya satu kali uji coba ya, dengan pelatnas pemusatan latihan yang 2 gelombang, 2 tahapan, tapi hanya satu kali uji coba melawan Bali United dengan kemenangan 3-0. Jadi saya kira secara waktu, secara uji coba memang tidak terlalu banyak, tapi saya kira ya itu tadi, dengan kualitas yang ada, kemudian ada keraguan juga soal Marcelo Ferdinand kira-kira akan bisa main atau tidak di pertandingan melawan Kamboja. Jadi terlepas dari itu saya kira kalaupun akhirnya Marcelo harus absen, pemain-pemain lain saya kira masih cukup banyak pilihan ya. Di depan kita tuh ada Egy Maulana Fikri juga, ada Michel Bakker, Ragnar. Jadi saya kira tidak ada terlalu masalah. Yang terpenting adalah bagaimana, yaitu tadi seperti kata Mevri, membangun chemistry yang sangat baik di pertandingan pertama ini. Karena pertandingan pertama ini potensinya adalah yaitu mungkin ada rasa gugup, karena ada beberapa pemain yang juga akan debut di turnamen ini. Jadi saya kira itu yang harus diatasi. Di luar itu saya kira secara taktikal, secara materi, secara kualitas harusnya idealnya kita bisa mengatasi Kamboja yang kita tahu juga di pertandingan pertama mereka kalah di kandang sendiri. Iya. Apalagi kita mendapat keuntungan bahwa nanti bertandingnya akan di Stadion Pakansari Bogor ya. Iya, jadi ruang rumah kita. Di sisi lain kalau yang juga bertanding atau diuntungkan dari sisi lokasi adalah ketika berlawan atau kita melawan tim besar Vietnam begitu yang juga cukup diunggulkan begitu dari Piala AFF. Apakah nanti keunggulan lokasi ini juga akan menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia saat bertanding 3 Agustus 2026? Ya, harapannya tentu seperti itu ya. Tapi yang harus diingat juga kan pelatih Kim Sang-sik saat kita main di FIFA Series, seingat saya dia juga sudah memata-matai juga kualitas dari para pemain yang kita miliki. Jadi terlihat betul bagaimana Kim Sang-sik sangat-sangat serius ya menatap turnamen kali ini, bahwa Vietnam kita tahu dengan
3 gelar yang mereka sudah raih, harapannya tentu bisa meraih gelar keempat di turnamen ini. Dan saya kira bermain di kandang ya tentunya akan memberikan motivasi lebih ya. Tentunya ada faktor bagaimana dukungan dari supporter juga. Saya kira itu menjadi nilai plus. Apalagi kalau kita lihat Vietnam di grup ini adalah lawan terberat yang akan kita hadapi. Jadi harapannya tentu kita bisa meraih 3 poin, menyapu bersih semua kemenangan di laga kandang. Dan tentunya di laga tandang saya kira lawan yang mungkin akan bisa dikatakan berat adalah Singapura ya. Karena Singapura juga terlihat punya mentalitas, mereka juga punya fighting spirit, bahkan melawan Kamboja mereka menciptakan gol di masa injury time babak kedua. Jadi saya kira fighting spirit itu yang saya kira harus diwaspadai oleh para pemain dari timnas Indonesia. Ya, artinya pemain kunci kalau kita bisa menyebut siapa-siapa saja nanti yang bisa diandalkan ini atau justru akan menjadi momen shiningnya mereka begitu nanti ketika di AFF ini. Ya, saya kira kalau kita lihat dari lini per lini ya, tentunya di belakang ada Jordi Amat, di sana ada juga Rizky Ridho yang kita tahu juga pemain muda yang kualitasnya sangat-sangat baik. Kemudian Tom Haye juga saya kira juga akan menjadi katalisator juga di tengah bersama, saya kira duetnya akan menjadi dengan Ivar Jenner, pemain muda yang saya kira juga butuh bimbingan dari pemain seperti Tom Haye. Dan di depan Ragnar dan juga Michel Bakker saya kira juga akan menjadi perhatian karena buat Ragnar ini AFF pertama dia. Begitu juga dengan Michel Bakker yang kita tahu juga kan baru dinaturalisasi. Jadi pemain-pemain ini saya kira juga akan menunjukkan bahwa mereka punya kualitas, punya kemampuan untuk bisa membawa Indonesia melaju jauh. Dan pemain-pemain muda lain tadi seperti saya sebutkan juga ada Beckham Putra, ada Raihan Hanan. Ini yang saya kira juga akan ditunggu aksinya. Bahkan Raihan Hanan sempat disebutkan juga oleh mantan pemain timnas Indonesia, mantan kapten bahwa Bambang Pamungkas bahwa dia sangat menunggu bagaimana permainan dari seorang Raihan Hanan dan juga Beckham Putra. Kita lihat nanti bagaimana debut mereka, tentunya kita saksikan bersama dan kita tunggu pertandingan antara Indonesia melawan Kamboja di pertandingan Piala AFF ya 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor ya. Dan tentunya bagi Anda yang mungkin sudah punya tiketnya atau ingin menyaksikan langsung, jangan lupa ini peran-peran dari pemain ke-12 ini juga jadi sangat penting ya. Mungkin nanti kita bisa berangkat bareng untuk nonton bareng di Stadion Pakansari ya. Terima kasih banyak Bung Jupri sudah berkenan untuk hadir di sini. Dan jangan kemana-mana karena CNN Indonesia Sports Weekend akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.